Kita masih berada di ASEAN, Iya, Mas Arfan. Indonesia, Bisa. distrik Jawa Timur, Kota Sidoarjo. Yes, Mas Arfan. Masih bersama di Nasi Waktu. Saya Nandes dan juga Kang Arfan. Oke. Jarak semakin pendek. Meskipun sebenarnya di kandangnya Liverpool sendiri, Nottingham Forest bisa menang. ya. Di kandang Nottingham ternyata hanya menghasilkan skor seri 4-1 pertandingan semalam. Arsenal melawan Tottenham di Tottenham Derby. Kata Declan Rice, seharusnya Arsenal bisa membuat gol lebih dari 10. Seharusnya. Sayangnya memang itu sebenarnya sindiran halus dari Declan Rice. Besok sang pelatih. Untuk pelatih dan manajemen gitu. Ya. Harus sadar gitu bahwa bukan ini depan Arsenal itu luar biasa. Kalau disindir halus oleh pemain yang sebelumnya diandalkan itu seharusnya juga sadar. Terlepas sekali lagi memberikan servis kita masih bisa channel. Itu harus punya plan lain, Harus ada plan lain. Gameplay yang benar-benar bisa menunjukkan secara lawan. Ada pemain yang memiliki dribble yang ulung dan itu kita kan memang Kita tidak boleh seperti yang saya katakan pada radio kemarin. Kita tidak boleh terlalu tergantung pada lini pertahanan. Ya. Apalagi bergantung pada Leandro Trossard yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Apalagi kan ini ada isu juga di faktor perpanjangan kontrak. Kita punya Leandro Trossard. Kabar baiknya Mas. Kabar baiknya Mas Jono. Kabar baiknya Mas Jono, kita berhasil menyalip dalam perburuan Subimendi. Oh ya, betul. Kita belum bisa menyalip Liverpool dalam pemain, tapi setidaknya kita bisa menyalip Subimendi. Sayangnya pendekatan Arteta kali ini memang sepertinya karena dia dulu pemain gelandang gitu. Iya. Jadi oleh sebab itu untuk pembelian gelandang Arsenal kali ini cukup mahal-mahal ternyata gitu. Nah, harapan kita memang ada striker pulung. Pasca dipastikan Gabriel Jesus tidak bisa bermain sampai akhir musim. Jadi mungkin secara Mikel kita unggul dari Liverpool atas Jackson Sumendi. Karena dari memang saya lihat bahasanya lagi-lagi Mikel seperti benar-benar 11-12-nya Guardiola. Di Arsenal dia paling awal adalah Brennan gagal dan di tengah back dia memiliki kayak Ramsdale dan Wet dan juga Ravioli semuanya Guardiola City. Kalau naik ke tengah dia memperbaiki dengan Rice juga sekarang mungkin akan ganti Martinez Subimendi dari Shedden. Sayangnya pemain ini masih bulan besok baru join, bukan pada Januari ini. Mungkin disiapkan untuk menggantikan Partey karena mungkin sudah termakan oleh umur. Iya betul. Nanti juga lagi juga kan kena kasus di dalam ketikan. Karena itu mungkin Mikel dengan sadar dari Martin Subimendi pada lagi yang kita cukup sangat sedikit personilnya untuk bisa starter agar sangat tergantung akan adanya petugas jadi ada lagi yang main. Jadi ketika DM-nya masuk Mendy itu sebuah langkah buatnya Mikel akan memainkan si Rice di nomor 8 bukan mungkin pertama itu mungkin buat untuk dari Ya, sepertinya seperti itu. Kedatangan Merino awal musim ini juga sepertinya Arteta akan sedikit melakukan perubahan di lini tengah ya, untuk menutupi kebobrokan lini depan seperti itu Pak ya. Jadi ada ya harapan kita ya isu-isu yang bagus, tawaran pertama ke Paul yang ditolak itu benar-benar ada gitu ya, dan itu diteruskan.
ataupun tawaran ke Osimhen itu ada. Jadi dua nama besar yang muncul di lini masa saya kemarin adalah tawaran pertama ke Juventus ditolak dan belum ada tawaran ke Osimhen. Dan ini masa depan. Dan sekarang kan juga kan telah resmi mendapatkan Randal Olomouc dari PSG. Betul. Nah, dia sebagai striker juga bisa, pemain juga bisa. Tapi masa iya ketika Olomouani moncer di Frankfurt sebagai striker, di Juve sebagai winger nggak mungkin. Nah, itu bisa mungkin. jadi memang itu persiapan atau ancaman Juventus Iya, untuk melepas Bisa. John Vlahovic dengan harga yang disetujui. Arsenal. Nah, betul. Atur oleh Gabriel Jesus. Gabriel Jesus sampai akhir musim sudah tidak main. Nggak mungkin. Mau Juventus membeli pasien BPJS gitu loh. Pasien rumah sakit dipindah ke rumah sakit lain itu nggak mungkin, Mas Rono. Kalau di AS, Tapi Mas Irwan, Anda apakah sangat yakin ketika Dusan akan datang ke Arsenal? Mungkin bisa memberikan edge lah, dalam hal mungkin menang seperti yang bisa Rosin menang gol peluang atau gimana? saya menginginkan nomor 9 Murni. Dusan iya. Nah, dari sisi Dusan Vlahovic mungkin belum approval Premier League ya. Cuma dia nomor 9 Murni. Terus Osimhen juga nomor 9 Murni. Dari sini memang kelihatan memang dibutuhkan itu. Sebenarnya kita kemarin pernah punya nomor 9 murni yang namanya Edin Nketiah. Ya, betul. Tapi Edin Nketiah sudah tidak kita harapkan. Dan mayoritas fans juga sangat bahagia dengan kepergian Edin Nketiah. Ya. Sayangnya memang manajemen tidak mencari pengganti. Masih berharap pada Havertz sama Gabjes. Ketika Gabjes cedera sampai akhir musim, terus Saka sampai Maret, ini juga membuat manajemen harus berputar otak untuk mencari pengganti kedua pemain tersebut. Iya, Pak. Saya sangat dengan Anda karena lagi Mikel harusnya sadar bahwa tim ini juga perlu nomor dan yang murni. Betul. Sehingga mungkin mengkreasi peluang dari long shoot, heading atau dengan kaki. Keren. Kalau kita bisa mulai dari belakang. Harapan saya ketika membeli pemain 9 murni, si Arteta mau membeli itu dengan Arsenal. Deh, kamu saya belikan striker. Iya, benar. Umpan ke strikermu suruh bikin. Nah itu tanpa approval dalam tanda kutip Premier League, kalau memang dia striker unggul kayak Sesko juga dipertimbangkan lagi katanya. Iya. Terus ada lagi pemain apa? Johnson. Iya. Enak, Johnson ngomong dulu pemain. Apa Johnson Mobile Legends nggak ngerti juga aku ya. Saking bingungnya ada. Saya lupa berapa nama, ada 4 atau 3 nama yang dipertimbangkan. Wemo itu kan untuk cover Saka. Kita tidak bisa berharap pada Sterling. LBB karena dia nggak dikasih kesempatan berkali-kali. Saya melihat 2 kali pertandingan, Mas Jono. Ketika bagaimana Sterling itu ketika sampai depan tidak tahu harus crossing ke siapa. Terlepas apapun mungkin dia juga bingung mau ngasihkan ke siapa gitu. Kayak Havertz atau enggak, dan dia tidak mungkin tidak menganggap Havertz sebagai nomor 9. Harapan saya memang kayak Havertz dijadikan covernya si Odegaard gitu. Terlepas Fabio Vieira mau dikembalikan isunya, mau dia panggil kembali, saya rasa nggak perlu lah kalau panggil Fabio. Kita beli nomor 9 asli, kayak Havertz ditarik untuk support ada seperti itu saya. Atau mungkin ada Pak, kita harus beli nomor 9 asli dalam diri Dusan ataupun Osimhen kan. Kita belum beli dengan nomor 10 tapi berkait kanan. Iya. Itu di kiri karena di sikat karena terkejar. Itu sangat menurut kita akan meniru konsep dari Guardiola bermain dengan 2 pemain nomor 10 ada Rasul dan juga Silva. Kita akan balik yang mungkin Arsenal apakah dia akan mau lagi-lagi total berubah pemainnya juga ada Mikel atau pasrah seperti ini dan lagi-lagi kita pasrah kita akan ucapkan goodbye Mikel. Betul. Kita bagian dari Arteta out kalau Arteta tidak membeli striker. Ya betul, karena memang musim jalan mungkin untuk kita Kalau Mas Dono, Gyökeres gimana? Gyökeres bentar Mas, saya tangan. Oh, nah, kalau Gyökeres secara dia bermain dia membutuhkan
ruang lebar untuk adu lari ya kan tim-tim melawan tim besar instrumen menumpuk, jadi saya rasa juga sangat penting untuk melawan tim menumpuk karena tentu ketika di perusahaan Arsenal James terakhir kemarin sangat masuk berubah dan masalah saya rasa mungkin bisa otomatis Osimhen Dari pertandingan semalam Mas Dono, saya selalu menyadari bahwa hasil 2-1 semalam cukup rasional. Di era kegelapan Arsenal dengan McCoy dan Mustafi, ya. Arsenal sama sekali tidak bisa terkalahkan oleh Spurs di kandang sendiri. Itu sebuah fakta memang yang harus dicermati oleh para pembaca data. Ya kalau menang 2-1 hanya di babak pertama, babak kedua seperti Arsenal tidak ngapa-ngapain, meskipun sebenarnya Arsenal melakukan serangan yang sangat membombardir sisi pertahanan Tottenham Hotspur. Dan mungkin pendekatan Tottenham Hotspur yang tahun ini sangat berbeda, pertengahan musim ini sangat berbeda. Bukan serang, tapi juga ternyata Ange ini juga memperbaiki sisi pertahanan mereka. Memang sangat bagi angin kemarin sangat merespon ketika ada pemerintah yang baru, kemudian back itu juga back baru tergusin. Jadi memang saya rasa Spurs memang cukup mampu lah mengatasi meredam amarah dari Arsenal dengan hanya kebobolan 2 gol. Tapi besar margin Spurs ya Spurs tidak pernah melawan Arsenal dalam 2 hingga 3 musim terakhir. Jadi saya rasa memang Spurs mungkin nggak kemana-mana. Apakah kalau nggak mau berubah dia harus ekspor di Arsenal. Ya. Itu sebuah warna untuk Mikel untuk segera berguna. Hanya klub yang berburu paksa. Ya, betul tepat. Saya rasa memang harusnya Mikel segera beristirahat dan sibuk. Terus lanjut. Ya, kan saya rasa itu mungkin dari saya bahwasannya berita murni dan juga dengan baru dengan terakhir nomor 10 kaki kanan. Betul. Sedikit Mas Rono, kita untuk pertandingan akhir musim Sabtu dini hari pukul 0.30 Arsenal akan melawan Aston Villa di kandang. Oh iya, menurut sampean? Menurut sampean gimana? Peluang Arsenal untuk memepet semakin mendekat. saya rasa ada dan Aston Villa yang kemarin datangkan dari knowledge dari Dortmund dan masih di tangan Emery, Arsenal punya masih cukup kesulitan untuk Aston Villa karena lagi Emery sudah tampil cukup keren ketika melawan Arsenal dengan tim yang dia bawa Real dan Aston Villa. Jadi saya rasa Mikel harus benar-benar mau sebagai Aston Villa. Padahal di bulan pertama kita bisa unggul 2-0. Betul, jangan betul. Jadi setelah di tengah ada Saka. Sekarang kan kita nggak ada Saka. Iya. Sterling pun lagi ya hanya modal dribble. Ketika di final third dia bingung untuk mana ini. Betul. Jadi saya rasa harus bisa lah menang di musim ini. Lagi ini sangat yang dan alat dari wilayah bukan wilayah sembarangan yang kita kenal. Sekarang dia naik kelas dengan Ya, sisi positifnya Mas Jono, sisi untuk Liverpool akan bertemu Brentford lebih awal. Lebih awal. Brentford dan Liverpool akan bermain lebih awal, sedangkan Arsenal akan bermain pada dini hari. Saya rasa ini akan menjadi hal yang menarik dari dua sisi tim. Saya rasa perburuan gelar hanya ada 3 tim untuk musim ini. Nottingham Forest, Liverpool, dan Arsenal. Saya tetap melihat Nottingham Forest karena Nottingham Forest kemarin bisa menahan Liverpool gitu, terlepas apapun gitu, tapi saya rasa ya kita tidak boleh menghilangkan Liverpool betul ya, menghilangkan Forest dalam perburuan itu gitu Mas, meskipun selisihnya dari sisi Arsenal sudah unggul. Tinggal besok bagaimana Arteta melawan kontra strategi dari Emery. Dan semoga besok Emirates ya kita harap 3 poin lah. Kita cukup untuk pembahasan kali ini. Ya betul, kita akan ketemu lagi mungkin review laga Pascal lawan Arsenal.